Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas smartphone baru dari Realme, yaitu adalah Realme C3. Realme C3 ini adalah penerus dari Realme C2 dan diperkenalkan secara resmi di Indonesia pada tanggal 19 Februari kemarin dan dijual dengan harga flash sale Rp1.549.000 dengan harga normalnya yaitu adalah Rp1.699.000. Kehadiran Realme C3 ini cukup mengguncang pasar smartphone Indonesia karena dengan harga di bawah 2 juta, smartphone ini sudah dibekali dengan chipset yang powerful. Bahkan Realme menyebut C3 ini dengan gaming monster. Wow. Lantas apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari Realme C3 ini? Mari kita bahas dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas dari kelebihan-kelebihannya dulu. Yang pertama, Realme C3 menggunakan chipset MediaTek Helio G70. Walaupun Realme C3 ini menggunakan chipset MediaTek, tapi ini bukan MediaTek biasa. Ini adalah MediaTek seri G atau gaming. Mungkin seri G ini masih asing banget terdengar di telinga orang Indonesia ya. Ya karena emang Realme C3 ini masih menjadi smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset G70 ini. Dari penamaannya ini juga udah jelas kan untuk gaming. Otomatis pasti smartphone ini nggak bisa dipandang sebelah mata ya soal performanya. Buat kamu yang penasaran dengan chipset baru dari MediaTek ini bisa mencobanya melalui Realme C3 ini. Yang kedua, memiliki performa terbaik di kelasnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Realme C3 ini menggunakan chipset Helio G70 atau seri gaming. Untuk saat ini sih sepertinya secara performa Realme C3 ini belum ada yang bisa menyaingi di kelas harganya. Dengan harga 1,5 jutaan lebih sedikit aja, smartphone ini bisa mendapatkan skor Antutu hingga 181.405 dengan skor CPU-nya 73 ribuan dan GPU-nya 29 ribuan. Kayaknya sih soal performa G70 ini nggak perlu diraguin lagi lah ya. Bahkan Realme kan menyebutnya dengan gaming monster. Terbukti saat digunakan bermain game seperti PUBG Mobile misalnya, dia bisa mendapatkan settingan grafik hingga ke Smooth Ultra loh. Sejauh yang pernah kita review, Android 1 jutaan itu biasanya mentok di Smooth High doang kan ya. Tapi hebatnya di Realme C3 ini bisa sampai ke Smooth Ultra. Wow. Smartphone ini cocok banget buat kamu yang emang nyari smartphone murah tapi bisa diandalkan untuk gaming. Untuk game PUBG sendiri ini memang terasa smooth banget loh. Yang ketiga, sudah menggunakan Android 10 dengan UI baru. Selain chipset, hal baru dan menarik juga datang dari segi software nih. Realme membawa Realme UI versi 1 ke Realme C3 ini sebagai UI bawaannya. Jadi dia tidak sharing UI lagi dengan ColorOS-nya Oppo ya. Yang menarik, saat pertama kali melihat tampilan Realme UI ini terlihat lebih simple dan elegan jika dibandingkan dengan ColorOS-nya Oppo. Saya sih lebih suka dengan tampilan Realme UI ini, terasa lebih enak dipandang dan terlihat clean. Icon-iconnya terlihat masih mirip dengan icon UI-nya Android stock. Oh iya, Realme UI ini juga sudah berbasis Android 10 atau Android 10 yang artinya sudah menggunakan seri Android terbaru. Nice. Yang keempat, baterai berukuran besar. Untuk mendukung pemakaian yang panjang, terutama saat bermain game, Realme memberikan baterai gede berukuran 5000 mAh. Ukuran yang masih dibilang cukup besar untuk saat ini ya. Dengan baterai 5000 mAh ini kamu nggak akan kehabisan baterai seharian untuk penggunaan standar. Bahkan bisa bertahan sampai 5 jam untuk bermain game nonstop. Nah itu tadi dia kelebihan-kelebihan yang dimiliki si Realme C3 ini. Namun ada juga beberapa kekurangan pastinya yang dimiliki oleh smartphone ini. Walaupun mungkin tidak sebanyak kelebihannya ya. Oke kita bahas. Yang pertama, belum support Fortnite. Saat pertama kali memegang smartphone ini, pertanyaan terbesar yang terlintas di benak saya adalah apakah smartphone dengan prosesor gaming ini bisa menjalankan game Fortnite?
Kalau dilihat dari antutunya sih dan kemampuannya menjalankan game-game yang lain, harusnya sih sanggup-sanggup aja ya ngejalanin Fortnite juga. Mungkin bukan saya aja yang berpikiran seperti itu. Saya yakin teman-teman juga pasti banyak yang menyangka kalau mungkin smartphone ini akan bisa bermain Fortnite. Namun ternyata saat saya jalankan installernya, sayang sekali game ini belum disupport. Sehingga berarti kita tetap tidak bisa menjajal Fortnite di Realme C3 ini walaupun performanya cukup gahar. Jika kita lihat di deskripsinya, memang karena RAM minimal itu harus 4GB ya, sedangkan Realme C3 ini masih 3GB. Mungkin itu adalah penyebab utama kenapa smartphone ini belum support untuk memainkan game Fortnite. Cukup disayangkan sekali sih. Semoga aja memang ntar keluar yang varian RAM 4GB di Indonesia. Yang kedua, belum fast charging 18W. Baterainya sih emang gede dan menjadi kelebihan secara ukurannya. Namun seperti pisau bermata dua, dikarenakan baterainya yang gede itu pula, pengisian baterainya menjadi terasa agak lama, apalagi karena ia belum support fast charging 18W. Bahkan pengisian hingga penuh bisa mendekati hampir 3 jam. Yang ketiga, varian memori hanya 3/32GB. Sebenarnya varian 3/32 ini tidak menjadi masalah bagi beberapa orang. Kapasitasnya masih wajar sih diberikan untuk kelas harganya yang cuma 1,5 jutaan ini. Untuk yang budgetnya sangat terbatas, mungkin pilihan ini terasa pas dan nggak akan ada masalah. Namun bagi yang ingin punya kapasitas memori yang gedean dikit karena kebutuhan misalnya, pasti merasa kecewa dengan apa yang ditawarkan oleh Realme. Sebab sampai video ini dibuat, Realme C3 ini masih hanya tersedia varian 3/32GB saja, yang artinya dengan RAM 3GB dan internalnya cuma 32GB. Cukup banyak sih yang mengeluhkan dan menantikan varian yang 4/64 agar lebih worth it dipakainya. Ya karena emang sih ukuran 32GB itu kayaknya ngepas banget sih ya untuk saat ini. Game-game yang bisa kamu install juga jadinya nanti akan sangat terbatas jumlahnya. Semoga aja Realme segera menghadirkan versi lebih lega ke Indonesia ya. Nah itu tadi dia kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh si Realme C3 ini. Mengenai kelebihan dan kekurangan ini tadi, perlu diingat ya, ini adalah dari sudut pandang atau opini saya pribadi. Kalau teman-teman mau menambahkan kelebihan dan kekurangan lainnya, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang emang sedang ingin membeli smartphone ini atau yang sedang mencari kelebihan dan kekurangannya. Silahkan di like jika suka, dislike jika tidak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.